wabarakatuh. Selamat pagi sahabat peternak sapi dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya di channel Danang Art Farm di Kecamatan Romboko, Kabupaten Wonogiri. Untuk kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang pemilihan bibit ya. Pemilihan bibit sapi apa untuk pemula. Jadi kalau untuk pemula apa yang dipilihannya itu apa untuk bibitannya. Jadi konten hari ini judulnya tentang pemilihan bibit sapi untuk pemula. Memulai pemilihan bibit saya akan jelaskan yang ada di kandang ini, jenis-jenis sapinya dulu ya. Nah, ini yang ada di sini adalah jenis sapi pegon. Nah, ini pegon ini silangan ya antara sapi limosin atau metal dengan sapi lokal Jawa atau PO. Ini pegon, kalau yang di sini adalah bobotnya ini sekitar 450 ya, hampir 500. Nah, kemudian ini jenisnya metal ya, metal itu ciri khasnya kepalanya putih, mulutnya putih ya, kepalanya putih, mulutnya bening atau bukan hitam, enggak hitam. Nah, biasanya kakinya lebih kakinya besar-besar. Nah, kakinya lebih besar ya. Nah, kemudian ini jenisnya pegon. Nah, ini yang pegon bagus ya. Ini pegon yang banyak dicari itu jenisnya seperti ini. Warnanya coklat. Warnanya coklat. Kepalanya, mulutnya itu hitam. Nah, ini yang banyak dicari sini. Karkasnya bagus ini. Nah, ini pegon, tapi sebagus apapun pegon, karkasnya tetap menang. Biasanya kebanyakan besar, ada bagian besar itu kebanyakan tetap karkasnya menang limosin atau metal ya. Nah, ini kemudian ini metal lagi. Nah, ini metal, ini juga metal. Baik, untuk pemilihan bibit, kalau jenis sapi yang bagus atau yang bisa perkembangannya maksimal itu memang jenisnya adalah sapi metal. Jenis ini rasnya ras yang bagus ya untuk sapi, jadi perkembangannya bisa maksimal, bisa 1 ton. Nah, tapi kalau sapi lokal Indonesia atau kalau sapi lokal Indonesia seperti sapi Bali, sapi Madura itu sulit ya untuk mencapai 1 ton, sulit. Nah, jadi yang pertama adalah pemilihannya adalah sapi jenisnya adalah metal. Kalau untuk pemilihan bibit yang pertama, kalau saran dari Danang Art Farm adalah jenisnya metal seperti ini, seperti itu. Nah, itu yang kedua jenisnya limosin. Nah, limosin. Nah, kemudian yang ketiga jenisnya pegon. Pegon itu yang ini tadi ya. Nah, pemilihan bibitnya pegon. Kemudian baru kalau seandainya ya daerahnya mungkin kebanyakan sapi Bali, sapi Madura ya bisa sapi Madura gitu ya. Nah, itu jenisnya ya. Jadi pemilihan bibit untuk pemula kalau saran dari Danang Art Farm itu adalah jenisnya metal atau pegon. Metal, limosin, baru pegon. Berikutnya sapinya, umur sapi itu masih muda. Nah, itu ditandai dengan apa? Belum poil. Giginya masih belum poil, giginya masih rapat ya, belum tanggal giginya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang pertama adalah usia, itu bisa ditandai dengan masih muda, itu belum poil. Yang berikutnya adalah kakinya harus lurus. Nah, kakinya harus lurus. Pause. Yang berikutnya kaki sapi, hendaknya kalau seandainya kita pengemukan sapi yang belum penuh perutnya atau belum bulat ya, kalau bahasa mudahnya itu belum bulat. Nah, misal seperti ini masih kemarin ini beli dari pasar, masih ngelengkong ya. Nah, ngelengkong itu ya masih belum penuh perutnya. Nah, itu saran saya seperti itu, karena apa, namanya itu pengemukan. Nah, kita
usianya belum poel, kemudian ya paling enggak usianya sekitar 20-an bulan, terus yang belum penuh perutnya. Nah, biasanya kalau belum penuh ini harganya lebih murah. Nah, daripada yang sudah mendaging gemuk itu yang gemuk itu lebih mahal, tapi yang kurus-kurus seperti ini harganya lebih murah. Nah, ini taksirnya 18 juta ya. Nah, usianya sekitar 20 bulan. Harga sekitar 18-an juta. Nah, berikutnya pemilihan itu tentang bibit ya, pemilihan bibit. Nah, kemudian sistemnya apa? Kalau seandainya bisa, kita kan kebanyakan yang bisa terukur itu timbangan, sapi timbangan. Kalau bisa ya beli bibitnya yang harga timbangan. Misal per kilo bibitnya ini 50 per kilo. Nah, kita 50 per kilo atau berapa lah kesepakatan harganya. Kalau bisa yang terukur seperti itu. Karena apa? Kebanyakan kita sistemnya sekarang dengan kemajuan zaman kan online juga. Kita masarkan sapi online, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat YouTube dan sebagainya. Nah, orang yang jauh dari kita, jauh dari lokasi kita, biasanya pertama melihat dari fotonya. Nah, kedua melihat besar kecilnya sapi itu dari berat badannya. Makanya kalau seandainya memilih bibit ya beli yang bisa ukuran timbangan gitu ya, itu yang terukur ya, yang terukur. Nah, sekarang jadi saran dari Danang Art Farm tuh kalau milih bibit harganya apa? Timbangan. Nah, karena terukur ya, timbangan itu terukur. Nah, kemudian kalau bagi peternak pemula untuk memilih bibit itu tadi yang dari jenisnya, dari umurnya, kemudian sistem belinya, yang terakhir adalah momen ya. Jadi kalau saran dari saya itu kalau untuk pemula silahkan ternak itu momen, jangan asal ya, tapi kita harus tahu momennya. Kalau seandainya kita masih pemula, momen terbesar untuk menjual sapi itu kapan? Ya Idul Kurban atau kurban, jual untuk kurban. Nah, di kurban itu kebutuhannya sangat tinggi sekali. Nah, maka dari itu ya kalau bisa timbangan, kita mungkin ternaknya 3 bulan atau 5 bulan, kita sistemnya timbangan gitu. Nah, kalau kurban nanti udah yang penting kelihatan bulat dan timbangannya bobot, nah itu yang paling menarik ya. Banyak yang diminati itu seperti itu. Nah, jadi bagi yang pemula tadi, yang pertama adalah jenis sapinya harus metal, dan kalau menurut saya ini saran dari saya harus metal dan limosin. Yang kedua adalah usianya, usia sapi. Yang ketiga sistem belinya bibit itu seperti apa, dan yang kelima ternak itu harus tahu momennya ya. Ya, nanti di video selanjutnya saya akan menjabarkan momennya itu apa, setelah momen ini jenis. Nah, nanti perhitungan pakan dan sebagainya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Tonton terus channel saya Danang Art Farm. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.